Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan untuk kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung kenikmatan Allah, sungguh kalian tidak mampu menghitungnya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita kaji kitab Al-Jami' pada bahasan kita, yaitu perintah untuk silaturahmi pada bab al-bir wasilah. Pada bab yang kedua, yaitu bab berbakti dan menyambung silaturahmi. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita kaji hadis tentang perintah untuk silaturahmi. Man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa yumaddu lahu fi umrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini pada hadis sebelumnya, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Dan pagi yang mulia ini kita masuk pada hadis yang kedua dalam kitab Al-Bir Wasilah. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidaklah masuk di dalam surga qati', seorang yang memutus silaturahmi, yakni qati'a rahim, maksudnya adalah yang memutus rahim, memutus silaturahmi. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, ini hadis kita di kesempatan pagi yang mulia ini, tidaklah masuk ke dalam surga yang memutus silaturahmi. Hadis muttafaqun alaih. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, ini ancaman besar bagi yang memutus silaturahmi. Apa di sini ancamannya para bunda? Tidak masuk surga. Apakah artinya keluar dari Islam para bunda? Tidak ya, masih muslim, karena ini dosa besar ya. Dosa besar mengeluarkan dari Islam tidak para bunda? Dosa besar mengeluarkan dari Islam tidak? Tidak ya. Dosa besar masih tetap di dalam Islam ya, pelaku dosa besar masih ada di dalam Islam, tapi ia fasik. Ia fasik. Apa itu fasik? Keluar dari ketaatan, kecuali segera bertaubat ya, kecuali bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat tidak masuk dalam surga yang memutus silaturahmi, tidak masuk dalam surga maksudnya tidak masuk dalam surga dalam rombongan yang pertama ya, rombongan pertama yang langsung masuk dalam surga. Atau maknanya tidak masuk dalam surga, yaitu harus masuk dalam neraka setelahnya, setelah gugur dosa-dosanya baru masuk di dalam surga. Ini maknanya ya. Jadi dua-duanya mengerikan ya buat kita orang-orang yang beriman ya, buat kita mengerikan orang-orang yang beriman, karena disifati tidak masuk surga, yaitu tidak masuk langsung di dalam surga, atau harus masuk di dalam neraka ini. Sehingga apa di sini para bunda rahimakumullah, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk menjaga silaturahmi. Ya, sebaliknya agar kita berhati-hati, jangan sampai apa para bunda? Jangan sampai memutus silaturahmi. Dan ini yang kita bahas, insyaallah detail secara rinci kita bahas tentang memutus silaturahmi. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada ma yu'khadhu minal hadis. Ya, pelajaran apa yang kita ambil ya dari hadis ini para bunda rahimani wa rahimakumullah? Yang pertama, dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menguatkan akan kewajiban menyambung silaturahmi dan larangan memutus silaturahmi. Qala ta'ala, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 27 para bunda, surat Al-Baqarah ayat 27, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, wa yufsiduna fil ardi, dan mereka membuat kerusakan di atas muka bumi, ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang merugi. Surat Al-Baqarah ayat 27.
Para bunda rahimakumullah, Allah menyifati mereka itu ya orang-orang yang memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Salah satunya menyambung silaturahim, silaturahmi. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sifat mereka adalah membuat kerusakan di atas muka bumi. Boleh tidak para bunda membuat kerusakan di atas muka bumi? Ya, sekarang kita lihat dampak dari kerusakan ya di atas muka bumi. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Sumatera, ya, apa yang terjadi para bunda? Bencana banjir yang sangat besar ya. Karena sebab apa? Ya, kerusakan di atas muka bumi dari sisi menjaga alam ya. Karena Islam perintahkan kita untuk menjaga alam. Kerusakan maksudnya adalah dosa dan maksiat, iya, tapi juga merusak. Iya, alam semesta ini juga sama, itu juga dilarang. Sampai pun di dalam peperangan, dalam perang para bunda, di antara larangan ketika sedang berperang itu larangan untuk merusak tanaman. Ya, padahal itu dalam perang, itu tanaman musuh, boleh tidak dirusak? Tidak boleh. Iya, merusak binatang ternak itu juga tidak boleh. Ini penjelasan bahwa Islam sangat menjaga. Ya, sampai pun di dalam perang, keadaan yang paling genting, ya, keadaan paling sulit, paling genting, membuat kerusakan, boleh tidak para bunda? Tidak boleh. Musuh ketika sudah mati, boleh tidak? Karena saking marahnya, saking dendamnya, kemudian dicincang-cincang. Tidak boleh, perhatikan. Tidak boleh membuat kerusakan. Ketika sudah mati terbunuh, sudah selesai. Itu tujuannya agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah. Pelajaran untuk yang masih hidup, ya, agar mereka kembali kepada Allah, masuk di dalam Islam, ya. Baik, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, jadi membuat kerusakan baik lahir maupun batin, dari sisi merusak alam atau merusak dengan dosa dan maksiat. Ya, seperti di kampung misalnya, ya, di kampung, di perumahan, ada yang mengajak kepada main judi, minum khamar, ya, pergaulan bebas, ya, seperti itu juga disebut membuat kerusakan ya di atas muka bumi dengan apa? Dosa dan maksiat. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, salah satunya adalah yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Janganlah mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, yaitu menyambung silaturahmi. Adapun yang memutus silaturahmi, yang merusak di atas muka bumi, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kedua, surat Muhammad ayat 22-23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. Ya, apakah kalian ketika memimpin, menguasai, kalian akan merusak di atas muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus rahim kalian, memutus silaturahmi. Ulaika alladzina la'anahumullahu, mereka orang-orang yang dilaknat Allah, fa'asammahum, Allah jadikan mereka tuli, wa a'ma absarahum, Allah jadikan mereka buta matanya.
Para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan di sini di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan manusia ketika mereka memimpin, ketika mereka menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Apa yang terjadi? Merusak di atas muka bumi, ya, dan memutus silaturahmi. Dan di sini ancamannya laknat Allah atas mereka, di mana telinga mereka tuli, mata mereka buta. Ini maksudnya apa, para bunda? Telinganya tidak mendengarkan yang baik, matanya tidak melihat yang baik. Dia punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Padahal sebab hidayah adalah mendengar dan melihat. Itu sebab hidayah, sebab taufik. Karena mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu, maka mendapat hidayah. Ini mendengarkan kebaikan. Karena melihat apa yang ada dalam Al-Quran, ya, seperti tadi sebelum kita kajian ilmu, kita membaca Al-Quran, ya, kita melihat Al-Quran, kita mendengarkan Al-Quran, kita membaca dan mendengarkan terjemahnya. Ada tidak pelajaran yang kita ambil, para bunda? Hidayah yang kita ambil ada tidak dengan membaca Al-Quran? Tadi surat apa? Al-Mutaffifin, ya, surat Al-Mutaffifin. Tentang apa, para bunda? Orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran. Ya, kemudian Allah sifati mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, kemudian di akhir ditutup dengan apa? Orang-orang yang dulu di dunia menertawakan siapa? Orang-orang yang beriman, mengejek, menghina, merendahkan, menertawakan orang-orang yang beriman. Maka Allah balas di akhirat, orang-orang yang beriman mereka tertawa, gembira, kesuksesan mereka. Ya. Sehingga orang-orang kafir di antara azab itu azab batin, Bapak Ibu. Di antara siksa orang-orang kafir, para pendosa, itu siksa dengan apa? Dengan batin. Di akhirat selain siksa fisik juga siksa dengan batin. Seperti apa siksa batin ini? Mereka melihat penduduk surga, mereka meminta, berikan pada kami satu tetes saja dari minuman surga. Mereka minta, ya, kepada para malaikat untuk dikeluarkan dari neraka. Mereka melihat tempatnya di dalam surga, seandainya masuk surga. Karena kita ini ada dua tempat yang Allah siapkan, para bunda. Kita sudah punya tempat di surga, sebaliknya kita juga punya tempat di neraka. Dua-duanya punya. Sehingga yang masuk surga itu mewarisi orang-orang yang masuk neraka, tempat orang-orang yang masuk neraka. Yang masuk neraka demikian mewarisi tempat orang-orang yang beriman, yang seharusnya kalau mereka masuk neraka di situ tempatnya. Ya, sehingga mereka melihat itu tempat saya seandainya saya masuk surga. Waliyadzubillah, itu menyakitkan sekali, ya, Bapak Ibu. Ya, itu siksa batin. Termasuk siksa batin ini, melihat orang-orang yang beriman tertawa. Dulu kami menertawakan mereka, sekarang mereka tertawa bahagia menertawakan kami. Itu siksa apa? Batin, ya. Baik, demikian para bunda rahimani wa rahimakumullah. Laknat Allah atas mereka. Allah jadikan telinga mereka tidak mendengar, mata mereka tidak melihat. Padahal tidak tuli, tidak buta,
tapi tuli dari kebaikan, buta dari kebaikan. Ini sifat siapa? Yang merusak di atas muka bumi, dan yang kedua yang memutus silaturahmi. Kalau kita tahu ancaman seperti ini para bunda, insya Allah kita selalu menyambung ya. Alhamdulillah kita selalu menyambung silaturahmi, sempatkan untuk menyambung. Tidak sempat ada HP sekarang ya, bisa WA, bisa telepon, bisa video call ya, sambung. Jangan sampai putus, tanya kabar, tanya berita ya, dengan rahim kita yang wajib kita sambung ya. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qamat ar-rahim faqalat ada maqamul a'id bika minal qati'ah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qamat ar-rahim, rahim akan berdiri pada hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari kiamat itu kejadian-kejadian yang tidak dinalar akal kita itu terjadi. Seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran datang pada hari kiamat untuk apa? Memberi syafaat. Al-Quran secara umum juga datang untuk apa? Memberi syafaat. Itu aneh ya buat kita, untuk akal kita di dunia aneh ya. Demikian kematian itu Allah datangkan, kematian Allah datangkan seperti domba. Kemudian Allah tanya kepada penduduk surga, kalian tahu apa ini? Itu kematian. Allah tanya kepada penduduk neraka, kalian tahu apa ini? Itu kematian. Kemudian Allah sembelih. Ya, kematian kemudian Allah sembelih, sehingga domba tadi, kematian tadi mati. Maka Allah katakan, wahai penduduk surga, kalian kekal untuk selamanya, tidak ada kematian setelahnya. Wahai penduduk neraka, kalian kekal selamanya, sudah tidak ada kematian setelahnya. Kenapa? Kematian sudah disembelih ya. Maka dalam hadis ini para bunda, apa yang Allah datangkan? Rahim. Ya, kita menyambung silaturahmi, rahim. Silah itu sambung ya. Silaturahmi sambung rahim. Maka rahim datang pada hari kiamat. Makhluk ciptaan Allah, makhluk Allah yang namanya rahim ya, ini. Maka rahim datang pada hari kiamat. Rahim mengatakan, hada maqamul a'id bika minal qati'ah. Ya, rahim mengatakan, ya ini adalah kesempatanmu. Ya, ini adalah kesempatanmu untuk berlindung dari memutus silaturahmi. Qala na'am. Maka Allah menjawab, benar. Amma tardaina an asila man wasalak. Kemudian Allah mengatakan, wahai rahim, maukah aku sambung orang-orang yang dulu di dunia menyambung engkau, menyambung silaturahmi? Wa aqta man qata'ak, dan aku memutus orang-orang yang dulu di dunia memutus engkau. Qalat, maka rahim menjawab, bala, tentu wahai Tuhanku. Diaminkan oleh siapa para bunda? Diaminkan oleh rahim ya, ketika Allah tawarkan, wahai Tuhanku, bukankah ini kesempatanku untuk ya meminta perlindungan dari memutus silaturahmi? Benar. Kemudian Allah katakan,
Maukah ya aku sambung orang-orang yang dulu menyambung silaturahmi, dan aku putus orang-orang yang dulu di dunia memutus silaturahmi? Apa jawaban Rahim, para bunda? Bala, tentu wahai Tuhan kami. Bala. Qala fadzalika laki, maka itu hakmu, kata Allah. Wahai Rahim, itu hakmu. Karena dulu ada yang menyambung engkau, ada juga yang memutus engkau. Ya, ini para bunda, ternyata hari kiamat didatangkan sesuatu yang di dunia tidak tampak, seperti pahala dan dosa. Seorang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang sangat banyak, keamsali jibal tihamah, seperti gunung-gunung tihamah. Itu pahala-pahala yang ia kerjakan, dari salatnya, puasanya, sedekahnya, Al-Qur'annya, ya, ilmunya, dakwahnya, demikian seterusnya. Pahalanya sangat banyak. Allah tampakkan pahala itu seperti gunung-gunung yang besar, yang tinggi. Itu pahalanya. Di dunia pahala seperti itu kelihatan tidak, para bunda? Tidak, ya. Itu akhirat, ya. Ya, akhirat itu kejadian yang dahsyat, ya Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya menyolatkan janazah pahalanya berapa qirat? 1 qirat. Mengantar janazah pahalanya 1 qirat. 2 qirat itu seperti apa? Kata Nabi, misru jabalain azimain. Itu seperti 2 gunung yang sangat besar. Seperti 2 gunung yang sangat besar. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Jadi pahalanya menyolatkan janazah ya seperti gunung yang besar. Mengantarkan jenazah untuk laki-laki, ya, kalau ibu-ibu boleh tidak mengantar jenazah? Ya, makruh, ya, lebih baik tidak. Karena perempuan berat perasaannya, ya, melihat suaminya, orang tuanya, mungkin putranya dimasukkan di liang kubur, ya, kemudian ditimbun dengan tanah, ya, itu berat buat wanita, ya. Khawatir niyahah, apa itu, meratapi kematian, menangis yang menolak takdir, meratapi kematian, itu dilarang, ya, para bunda. Sehingga apa? Cukup yang mengantarkan jenazah laki-laki. Berarti buat ibu untuk dapat qirat dengan cara apa? Menyolatkan, ya, menyolatkan jenazah, ya. Tapi para bunda rahimani wa rahimakumullah, ini rahim di hadapan Allah pada hari kiamat. Ia meminta kepada Allah, ia berlindung kepada Allah. Allah berikan jawaban, aku akan sambung sekarang ini, sambung di sini. Allah berikan rahmatnya, sambung dengan rahmat Allah, sambung dengan pertolongan Allah, disambung dengan ampunan Allah, dan seterusnya. Semua kebaikan dari Allah. Dan yang memutus silaturahmi aku putus, yaitu diputus dari pertolongan Allah, diputus dari rahmat Allah, ampunan Allah. Ya, siapa yang tidak butuh, ya, pada hari kiamat. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Taib, ini semuanya dalil yang mewajibkan kita menyambung silaturahmi dan larangan untuk memutus silaturahmi. Ya, pelan-pelan kita pelajari para bunda bagaimana menyambung silaturahmi dan bagaimana kita jangan sampai jatuh dalam memutus silaturahmi. Ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kedua, para ulama beda pendapat tentang siapa yang wajib, ya, disambung dan haram untuk diputus. Ada 3 pendapat. Yang wajib disambung dan haram untuk diputus, ya para bunda, ini ada 3. Ini, ya para bunda, ada 3 pendapat. Yang pertama, allati yuhramun nikah bainahuma,
Siapa yang wajib disambung silaturahmi? Yaitu yang haram menikahinya, yang haram untuk menikah dengannya. Seandainya satu dianggap laki-laki, yang satunya dianggap perempuan, maka haram menikah. Maka seperti itu, ya wajib untuk disambung untuk pendapat yang pertama. Siapa ini? Usul, furu' dan hawasi. Kemarin sudah sempat kita sampaikan para bunda pada pertemuan sebelumnya. Usul itu ke atas, bapak, ibu, ya kakek, nenek dan seterusnya. Itu usul. Maka itu wajib untuk disambung. Kenapa? Haram untuk menikah dengan mereka. Kemudian yang kedua, furu', cabang, yaitu anak, cucu, cicit. Ini juga sama, haram untuk menikah dengan mereka. Ya, sehingga wajib untuk disambung silaturahmi. Di antara hikmahnya para bunda, kenapa tidak boleh menikah ya dengan mereka tadi? Karena kalau nikah kemudian terjadi masalah, maka ketika putus, cerai, maka itu akan memutus silaturahmi. Padahal silaturahminya wajib. Ya, silaturahmi dengan bapak, ibu, dengan kakek, nenek, ya dengan anak, cucu, cicit itu wajib. Kalau menikah dengan mereka kemudian cerai, yang terjadi putus. Padahal haram untuk memutus silaturahmi ini. Jadi hikmahnya, kenapa tidak boleh ya seorang suami menikah dengan dua saudari misalnya? Kenapa tidak boleh menikahi dua saudari? Ya karena kalau terjadi cerai itu memutus silaturahmi, atau bahkan belum cerai terjadi masalah. Namanya seorang istri dengan madunya mungkin ada masalah. Ya bisa jadi ya itu akan merusak silaturahmi ya, makanya diharamkan. Ini pendapat yang pertama para bunda, usul, furu' dan hawasi. Siapa hawasi? Yaitu saudara-saudari kandung atau sebapak atau seibu. Demikian juga paman dan bibi, ya saudara-saudarinya bapak dan ibu, ya itu semua yang wajib disambung. Ini para bunda. Ini insya Allah jelas ya para bunda, sudah pernah kita bahas ya. Ya alhamdulillah. Itu pendapat yang pertama, itu yang wajib disambung. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu yang ada saling mewarisi. Siapa yang wajib disambung? Yang saling mewarisi. Tentu ini lebih sempit para bunda. Yang wajib disambung itu yang ada salah satu di antara keduanya kalau meninggal itu saling mewarisi, maka seperti itu wajib disambung. Tentu ini lebih sempit ya, karena yang mewarisi itu terbatas. Yang selalu dapat warisan ada tiga para bunda. Siapa saja? Ya, tadi usul ke atas, bapak ibu. Bapak dan ibu selalu dapat warisan. Siapa lagi? Anak ya, anak laki dan perempuan pasti dapat warisan. Yang ketiga, antara suami dan istri. Ini selalu dapat warisan. Adapun yang lain bisa dapat, bisa tidak. Ya, yang lain bisa dapat warisan, bisa tidak. Ini. Maka yang pasti dapat warisan itu wajib disambung ya. Ini menurut pendapat yang kedua, yang ada hubungan saling mewarisi, maka wajib untuk disambung. Pendapat yang ketiga para bunda, siapa yang wajib disambung adalah semua kerabat. Semua kerabat, baik boleh dinikahi maupun tidak boleh dinikahi, semua yang namanya kerabat itu wajib untuk disambung. Ya, atau harus disambung, namun sisi harusnya ada yang
semakin dekat semakin besar haknya. Ini pada pendapat yang ketiga ini lebih luas dari pendapat yang pertama. Ya, lebih luas dari pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama membatasi pada hanya tadi usul, furu' dan hawasi saja. Adapun yang pendapat yang ketiga menyebut semua kerabat, semua keluarga itu disambung, tapi semakin dekat maka semakin besar kewajibannya untuk menyambung, ya. Ini berbicara siapa? Anaknya paman, anaknya bibi. Ya, paman dan bibi dari bapak maupun paman dan bibi dari ibu. Anaknya mereka adalah sepupu, ya. Sepupu menurut pendapat pertama tidak wajib disambung, ya, karena bukan furu', bukan usul, bukan hawasi. Tapi menurut pendapat yang ketiga bagaimana? Disambung tidak para bunda? Disambung, tapi ya para bunda rahimani wa rahimakumullah, disambung, akan tetapi apa di sini para bunda? Berbeda, ya, berbeda tingkatannya. Yang lebih dekat namanya bapak, anak ini paling dekat, saudara-saudari kandung ini yang paling dekat. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, maka itu wajib untuk disambung. Ya, jadi pendapat yang ketiga ini para bunda rahimani wa rahimakumullah itu sangat menguatkan bahwa silaturahmi kita sambung semuanya. Tapi dengan pendapat yang pertama, kita pegang pendapat pertama yang benar-benar wajib itu usul, furu' dan hawasi. Adapun dengan tadi saudara sepupu, saudari sepupu disambung tidak? Disambung, tapi setelah yang wajib, ya. Ini jadi tetap disambung, sunnah dianjurkan, ya, untuk disambung. Taib, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, ya, bagaimana kewajiban kita untuk menyambung silaturahmi. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, itu poin yang kedua. Kita masuk pada yang ketiga, bahwa menyambung silaturahmi yang sebenarnya yaitu bukan menyambung orang-orang yang baik kepada kita, yang saling silaturahmi, saling berbuat baik, saling memberi, saling ziarah. Karena ini disebut membalas, bukan menyambung. Ini menyebutkan silaturahmi ada 3 macam. Biar lebih jelas para bunda, silaturahmi itu ada 3 macam. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua membalas rahmi, iya, membalas silaturahmi lebih mudahnya. Yang ketiga memutus silaturahmi. Ada 3. Yang pertama menyambung, yang kedua membalas, yang ketiga memutus, iya. Sebagaimana hadis Nabi, laisal wasil bil mukafi, yang menyambung silaturahmi tidak sama dengan yang membalas. Walakinnal wasil alladhi idza qata'ta rahimak wa salaha, idza quti'at rahimuha wa salaha. Akan tetapi yang menyambung itu jika ada yang memutus kemudian ia sambung, maka itu baru silaturahmi. Apa maknanya di sini para bunda rahimakumullah? Silaturahmi yang sebenarnya itu kalau ada keluarga, ada kerabat yang buruk, yang tidak baik dengan kita sambung, nah itu baru silaturahmi. Berat tidak para bunda? Masya Allah, ya. Berat atau mudah? Ya, justru silaturahmi itu yang buruk dengan kita,
bahkan yang memutus rahim kita, kemudian kita berusaha menyambung. Lah itu yang Rasulullah katakan itu wasil. Itulah sebenarnya yang menyambung. Ya. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi yang sudah sambung itu disifati yang kedua, silaturahmi yang kedua, yaitu membalas. Ziarah dibalas dengan ziarah, mengunjungi gantian mengunjungi, memberi hadiah ganti memberi hadiah, baik dibalas dengan baik. Seperti itu tingkatan kedua. Padahal tingkatan yang paling tinggi dalam silaturahmi apa tadi? Ya, menyambung yang putus, ya, menyambung yang putus, membalas kebaikan yang berbuat buruk. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ya, fahada yadul al-wasl al-mamduh. Inilah tingkatan yang paling tinggi. Ya, tingkatan yang paling tinggi yang menyambung silaturahmi. Ada yang memutus maka ia sambung. Ia berusaha dengan segalanya untuk menyambung. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, membalas. Jadi kalau sudah baik, para bunda sudah baik dengan keluarga, alhamdulillah, insyaallah itu juga silaturahmi, tapi tingkatan yang kedua, ya. Justru tantangan yang paling besar yang mana para bunda? Yang memutus, ya. Pripun ini, siap tidak para bunda untuk dapat derajat yang paling tinggi? Siap tidak? Bismillah ya para bunda, tuluskan hati, bersihkan hati. Saya niat karena Allah, ya. Kalau saya menyambung kok ternyata tetap diputus, saya memberi hadiah malah disepelekan, diremehkan, dan seterusnya, kecewa tidak? Nah, ini yang harus siap mentalnya, jangan kecewa. Kenapa para bunda? Karena niat kita karena Allah, ya. Itu kewajiban saya. Rahim pada hari kiamat akan datang. Kalau saya menyambung, akan disambung Allah pada hari kiamat. Siapa yang tidak mau disambung oleh Allah para bunda? Ya, kita sangat butuh. Maka kenapa kok kita susah payah untuk menyambung yang putus? Karena kita ingin di akhirat disambung siapa? Disambung Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini punya mental besar, punya jiwa besar, ya, untuk menyambung. Ya, walaupun keluarga ada yang buruk, ada yang tidak baik, ada yang suka memutus, ya, bahasa kita mungkin suka memfitnah, suka bicara yang tidak baik, ya nggak apa-apa. Memang seperti itu ujian dalam silaturahmi. Itu ujian yang paling besar. Itu tantangan yang paling besar. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana hadis ini, faedah yang kelima para bunda, dalam Sahih Muslim, ya Rasulullah, innali qarabah asiluhum wa yaqta'unani. Seorang datang, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang datang mengatakan, wahai Rasulullah, aku punya kerabat, aku menyambung mereka, tapi mereka selalu memutus. Wa usin ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku selalu berbuat baik kepada mereka, tapi mereka membalas dengan keburukan. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku berlemah lembut kepada mereka, tapi mereka kasar kepada saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Rasulullah? Nah, ini kira-kira para bunda contoh, ya. Contoh menyambung silaturahmi. Dia sampai curhat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia curhat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku selalu menyambung mereka, tapi mereka selalu memutus. Ini contohnya. Itu berat tidak?
Itu tadi yang kita sebutkan ya, siap untuk menyambung para Bunda. Nah ini tadi ya beratnya. Aku selalu menyambung, mereka selalu memutus. Yang kedua, aku selalu berbuat baik kepada mereka, tapi mereka selalu berbuat buruk kepada saya. Yang ketiga, aku selalu berlemah lembut. Aku berlemah lembut, bersikap santun kepada mereka, tapi mereka selalu kasar, selalu membalas dengan keburukan. Iya. Kira-kira apa jawabannya? Apakah ya sudah kalau begitu cukup buat kamu, tinggalkan saja? Apakah seperti itu? Perhatikan jamaah rahimakumullah. In kunta kama qulta, jika benar engkau seperti yang kau sebutkan, ya engkau mengerjakan apa yang kau sebutkan tadi, faka'annama tusifuhul mal, maka seakan engkau memberikan pasir panas di mulut mereka, seakan engkau memasukkan pasir panas di mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahir madumta ala dzalik, dan Allah senantiasa menjaga engkau selama engkau demikian. Allah senantiasa menolong engkau selama engkau tetap menyambung. Subhanallah. Jadi perintahnya cukup sampai di situ atau terus sambung para Bunda? Allahu Akbar. Terus sambung kata Nabi. Faka'annama tusifuhul mal. Al-mal itu pasir panas, biasanya dipakai untuk manggang ya. Kalau kita pasir panas untuk apa? Goreng kerupuk, goreng apa lagi? Pasir panas kacang ya. Apalagi ya seperti itu. Ini kalau di kita ya, kalau di Arab ya untuk yang lauk ya, seperti daging apa ya. Tapi biasanya pakai batu kalau di sana ya, batu yang dibakar dipanaskan. Tapi yang mirip dengan kita ya, ada juga yang dibakar seperti kita tadi, kerupuk dan yang lain ya. Nah, maka engkau terus, ini rahasianya para Bunda. Kenapa Rasulullah mengungkapkan engkau terus berbuat baik kepada mereka, terus menyambung mereka, terus berlemah lembut kepada mereka walaupun terus dibalas dengan keburukan? Faka'annama tusifuhul mal, seakan engkau memasukkan pasir panas di mulut mereka. Kenapa? Karena kita yang terus menyambung, terus berbuat baik, terus berlemah lembut pada mereka, Allah berikan kelapangan hati, Allah berikan kelapangan pikiran, ketenangan, ya, ketenangan hidup. Karena kita terus menyambung, itu yang tadi Allah balas. Allah selalu berikan zahir, pertolongan kepadamu ini. Tapi sebaliknya mereka yang terus membalas dengan memutus, dengan keburukan, dengan berbuat kasar ya, dengan keburukan-keburukan, apa yang mereka rasakan? Semakin sempit ini. Karena mereka akan semakin merasa, kok saya buruk, kok saya tidak baik, kok saya tidak bisa sabar, kok saya selalu membalas dengan keburukan. Itu di hati mereka semakin sempit seperti itu, sehingga itu seakan ada pasir panas di mulut mereka. Ini menunjukkan ketidaktenangan dia orang-orang seperti itu, tidak bahagianya orang-orang seperti itu. Ya, kalau orang buruk kita bawakan hadiah, orang buruk kita tolong, sedang sakit kita jenguk, kita bawakan hadiah, oleh-oleh, kita doakan. Padahal itu sangat buruk dengan kita. Kira-kira di hati mereka perasaannya apa? Tadi sakit sekali, sempit sekali dadanya. Kok saya buruk ya, ini orangnya baik sekali, tapi kok saya selalu pengen berbuat buruk. Itu semakin sempit dadanya, semakin sempit ya. Itu perumpamaannya dalam hadis yang sahih seperti orang yang dermawan dan orang yang pelit, orang yang bakhil. Orang yang dermawan dan orang pelit itu pada asalnya sama-sama pakai baju besi. Ketika yang derma itu bersedekah, baju besinya semakin longgar. Bersedekah lagi, baju besi semakin longgar. Sehingga perasaannya apa? Sangat nyaman, lapang, tenang ya. Kalau dari sisi ya panas, semakin sejuk, angin banyak masuk, sejuk, nyaman ya, seperti itu.
Tapi kalau orang yang pelit bagaimana? Ada panggilan bersedekah, mau bersedekah 1 juta, aduh hilang 1 juta, gak jadilah. Apa yang dirasakan? Baju besinya semakin sempit. Ketika panggilan sedekah, mau sedekah gak jadilah, pelit, gak jadi, semakin sempit lagi. Apa yang dirasakan kalau baju besinya semakin sempit? Iya, semakin panas, semakin sempit, semakin sesek di dada. Seperti itu perasaan orang pelit. Orang pelit seakan hartanya utuh, hartanya tidak berkurang, tapi sebenarnya hidupnya seperti apa? Susah, ya. Hidupnya sangat sempit, sesak, panas. Itu kehidupan orang-orang yang pelit. Maka di sini perumpamaan orang-orang yang silaturahmi dengan orang yang memutus silaturahmi. Semakin kuat silaturahmi, semakin longgar, semakin bahagia, semakin tenang. Adapun yang memutus silaturahmi, apa yang dirasakan? Seperti pasir panas ada di mulutnya, waliyadzubillah. Ia tidak tenang, gelisah, susah hidupnya, tidak pernah bahagia, waliyadzubillah. Ini saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, poin yang keenam, yang terakhir, para bunda rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang keenam ini masuk tadi bahwa Imam Nawawi menjelaskan orang-orang yang buruk dan orang-orang yang menyambung tadi, dan yang berbuat buruk. Yang menyambung ia semakin bahagia, semakin tenang, semakin nyaman kehidupannya. Adapun yang buruk, minal khizyi wal haqarah, merasa ia hina, merasa rendah, bahkan seakan memakan pasir yang panas. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita tambahkan di sini terkait dengan silaturahmi. Ancaman dari silaturahmi di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya yang memutus silaturahmi Allah sifati sebagai orang-orang yang fasik. Disifati sebagai orang-orang yang fasik, orang-orang yang merugi. Ulaika humul khasirun. Ini para bunda, keadaan dunia dan akhirat. Orang-orang yang memutus silaturahmi, mereka itu merugi. Rugi dunia dan akhirat. Apa rugi dunia? Yang memutus silaturahmi tadi, para bunda, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia. Karena sebenarnya kita dengan rahim kita itu satu darah, satu rahim, satu keturunan yang harusnya bersatu. Antara bersatu dengan berpecah belah, lebih bahagia yang mana, para bunda? Bersatu. Maka kalau sampai memutus silaturahmi, seakan bisikan setan memang begitu, putus saja, tinggalkan saja. Kadang malah datang syubhat, daripada jelek terus, mending sudah diamkan saja. Itu was-was dari syaitan untuk memutus. Kalau Rasulullah perintahkan tadi apa? Kalau engkau terus menyambung, engkau terus berbuat baik, engkau terus lemah lembut, maka Allah akan menolong engkau. Allah akan memberikan kemudahan, pertolongan. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Bahaya memutus silaturahmi berikutnya adalah dipercepat hukuman di dunia sebelum akhirat. Ini menegaskan, para bunda, apa yang kita bahas tadi, bahwa hukuman dunia pun dipercepat. Orang-orang yang memutus silaturahmi, silaturahmi yang paling besar tadi kepada siapa? Yang paling besar dari semua keluarga siapa? Orang tua. Alhamdulillah, itu silaturahmi yang paling wajib kepada kedua orang tua.
Ya. Sehingga dari konteks yang tadi kita bahas, maka manusia yang paling bahagia siapa? Yang paling bakti kepada kedua orang tua. Manusia yang paling sengsara siapa, para bunda? Yang paling durhaka kepada orang tua. Itu benar tidak, para bunda? Dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan tidak? Kalau ya orang yang baik sekali, ya bakti sekali kepada kedua orang tua, bagaimana hidupnya? Masya Allah. Walaupun banyak harta, ya walaupun ya kaya raya, tapi buruk dengan orang tuanya, durhaka dengan orang tuanya, kira-kira bahagia tidak? Ya, kita pun menyaksikan orang-orang seperti itu sengsara, ya tidak? Tidak bahagia, mungkin cerai dengan istrinya, dengan suaminya, anak-anak durhaka, anak-anak tidak ada yang ya taat bakti pada orang tua, dan seterusnya, anak-anak rusak ya. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena si orang tua ternyata tidak menyambung siapa? Silaturahmi kepada kedua orang tua. Nah, ini contoh yang paling wajib. Dan silaturahmi sudah kita sebutkan tadi, semua kita sambung ya para bunda, sehingga di sini kita mengajak kalau masih ada yang terlewatkan tadi dari bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya, anak, cucu, cicit dan seterusnya, saudara-saudari kandung, sebapak, seibu, ya. Demikian juga paman, bibi dari saudara-saudari bapak dan ibu, masih ada yang belum kita sambung atau masih putus, nggak pernah ada komunikasi, monggo segera sambung sekarang ya. Ini pentingnya kita belajar ya para bunda. Kita itu dengan kehidupan sehari-hari kita merasa sudah asyik ya, merasa sudah asyik dengan kehidupan sehari-hari kita. Tapi sebenarnya kita butuh tidak introspeksi para bunda? Sangat butuh. Nah, ini salah satu introspeksi kita adalah masalah silaturahmi. Ternyata butuh kita lihat lagi. Iya ya, jangan-jangan masih ada dari paman saya, jangan-jangan masih ada dari bibi saya yang sudah benar-benar gak pernah ngarungke, gak pernah tanya keadaan, gak pernah tahu, gak pernah mau tahu keadaan. Ya jangan, sambung ya, sambung. Dan sekarang mudah, alhamdulillah, dengan apa tadi? Ya, dengan handphone sudah bisa menyambung, alhamdulillah ya. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara bahaya memutus silaturahmi. Di antara bahaya memutus silaturahmi ya, dimana hadis kita tadi menyifati la yadkhulul jannah, tidak masuk di dalam surga. Berarti lawan dari memutus silaturahmi yaitu menyambung silaturahmi, itu memasukkan ke dalam surga. Jalan untuk masuk surga yang paling dekat kedua orang tua para bunda. Sambung silaturahmi dengan kedua orang tua, dengan ayah bunda. Iya, sambung silaturahmi dengan ayah bunda. Kalau sudah meninggal bagaimana? Berbakti ya, berbakti ketika sudah meninggal dengan apa yang paling besar? Doa. Makanya disebut wa waladin saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan siapa? Orang tuanya. Kenapa kok mendoakan, kok bukan yang lain, bersedekah atau haji, umroh, badal ya? Kenapa yang disebutkan doa? Karena itu amalan yang paling besar, yang paling dibutuhkan siapa? Orang tua ketika sudah meninggal. Ya, maka itu jangan lupa perbanyak doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir apa saja yang memudahkan kita untuk menyambung silaturahmi? Yang pertama, untuk mempelajari, mengilmui tentang besarnya keutamaan silaturahmi. Yang kedua, agar takut dari bahaya memutus silaturahmi. Yang ketiga, isti'anah billah. Jadi tadi kita ingin menyambung ya, kadang canggung, awalnya mau menyapa, mau mulai itu rasanya canggung ya, rasanya berat, rasanya maju mundur ya. Terus bagaimana caranya? Isti'anah kepada Allah,
minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para bunda. Ya, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik kepada Allah. Ya Allah, mudahkan aku untuk menyambung silaturahmi. Ya Allah, berikan aku taufik untuk bisa menyambung silaturahmi. Ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab untuk bisa menyambung silaturahmi yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Berikutnya, menerima uzur dan memaafkan ketika mereka salah. Ketika mereka minta maaf, mereka salah, maka maafkan. Ini diantara sebab silaturahmi. Salah kemudian mengambil sikap, putus, ya. Ini keluarga ada yang salah, mungkin dianggap salahnya besar, kemudian mengambil sikap kalau begitu sudah biarkan saja, nengke saja misalnya. Iya. Nengke wae ya. Akhirnya yang terjadi apa? Putus. Nah, inilah sebab putus. Tapi kalau kita dengan kesalahan keluarga, kita mau berlapang dada, mau memaafkan, ya, mau menerima, sebagaimana tadi perintah Nabi, sambung ya, alhamdulillah, maka tetap terjalin silaturahmi. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab silaturahmi adalah tidak berharap berlebihan kepada mereka. Kita membawakan hadiah, jangan berharap dibalas. Ya, kita berbuat baik, jangan berharap dibalas oleh mereka, jangan. Tapi balasan itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap balasan, kecewa. Kalau sudah kecewa, mungkin akan mutus. Paling tidak menjaga jarak, paling tidak biasa-biasa saja. Jangan. Itu rahim kita, itu wajib kita sambung. Ya. Di antara sebab silaturahmi, jangan bersikap keras kepada mereka. Ini para bunda, ternyata sikap keras itu membekas di hati. Ya, ketika keluarga salah, kemudian kita marah, kemudian kita maki, ya kita maki-maki misalnya, itu keras. Ketika sudah sama-sama tenang, sama-sama sudah bisa menerima, kira-kira membekas tidak makian tadi para bunda? Nah, ini maka silaturahmi itu dengan cara apa? Jangan sampai keras kepada keluarga, tahan. Itu menyambung silaturahmi ya, dengan cara menahan diri. Ya, misalnya keluarga buang sampah di tanah kita misalnya. Buang sampah di tanah kita. Ya, kalau kita marah, ya sampah kita ambil, kita sebar di ya tempatnya, kemudian kita maki-maki misalnya, masa nggak pakai mikir apa dan seterusnya, mungkin ya maki-maki. Ketika sudah sama-sama tenang, hari lebaran mungkin saling memaafkan, ada tidak yang membekas? Ada, ini dulu pernah maki-maki saya. Wah, sakit sekali saya dimaki-maki ya. Ya, jadi ada yang membekas sehingga itu untuk silaturahmi itu berat. Makanya kalau kesalahan apapun dari keluarga, dari kerabat kita, tahan. Karena kita memaafkan, Allah memaafkan kita. Siapa yang tidak butuh dimaafkan Allah tadi ya? Yang menyambung silaturahmi tadi ya, kalau buruk kita balas dengan kebaikan, tapi nanti di akhirat Allah sambung, karena dulu di dunia menyambung ya, seperti itu. Jadi motivasi akhirat itu besar, maka kita mampu para bunda. Kalau motivasi akhirat kita besar ya. Demikian juga berikutnya, untuk menyambung silaturahmi harus menjaga bercanda. Ya, candaan itu jaga para bunda. Karena canda, apalagi candanya orang-orang yang di atas. Ini penting jadi catatan. Kita yang di atas, kita yang kaya, kita yang mampu, di keluarga kita di atas, kita bercanda. Saking biasanya kita di atas, kadang ceplos-ceplos canda itu, ceplos-ceplos. Pada komentari ini, komentari itu, bebas akan demikian. Hati-hati. Buat keluarga kita yang di bawah, yang lemah, yang miskin, itu mau balas nggak berani, mau balas nggak enak. Iya, mau balas perasaannya nggak sampai, tapi hatinya sakit tidak. Nah, ini membuat apa tadi sebenarnya sebab memutus
silaturahmi. Itu kaya tapi sombong, itu kaya tapi kalau ngomong nyelekit, itu kaya tapi nah demikian. Maka salah satu sebab silaturahmi, candanya harus hati-hati. Ya, ini sering antara suami dan istri saling mengingatkan, Bun kalau canda tahan ya. Kadang yang istri juga, ayah kalau canda pakai rem ya. Itu biasa, alhamdulillah kalau suami istri yang sama-sama paham, sama-sama berilmu, saling mengingatkan seperti itu. Kenapa? Karena seperti itu buat kita canda biasa, tapi buat mereka, waduh, saya kok selalu dibully, saya kok selalu jadi bahan candaan, saya. Nah, hati-hati, jangan bercanda. Makanya dalam Islam canda ada adab-adabnya, ada batasan-batasannya ya. Ini di antara batasannya tidak boleh menyinggung, tidak boleh merendahkan, tidak boleh ya menjadikan kehormatan dan yang lain sebagai bahan candaan ya. Ini jadi candanya canda senyum tertawa tapi semuanya tidak menyinggung ya, seperti itu. Baik para bunda rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara silaturahmi dalam kondangan usahakan untuk bisa hadir ya. Itu juga bagian dari silaturahmi. Karena kalau tidak hadir mungkin akan diingat, itu tak undang waktu nikahan anak saya, nggak datang, nggak ngasih kabar, malah jalan-jalan misalnya. Lah itu membuat perasaan tidak nyaman. Makanya pertemuan keluarga selama itu yang positif, yang baik harus hadir, usahakan harus hadir. Kalau tidak, udzur, sampaikan. Iya, datang sebentar kemudian udzur, ataukah mungkin telepon, mohon maaf ya ini saya di luar kota, saya tidak bisa hadir. Menunjukkan semangat kita cinta dengan keluarga, kita sangat menghormati keluarga, kita sangat bangga dengan keluarga. Itu tunjukkan ya. Itu menyambung silaturahmi. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, di antara menyambung silaturahmi, kalau ada sedekah urunan ya di keluarga ini, kalau ada uang yang dikumpulkan untuk bantu yang sulit, misalnya setiap bulan ada ketemuan keluarga kemudian masukkan sedekah semampunya misalnya, masya Allah, kalau itu bisa, itu juga menyambung ya. Ada yang sakit ya dikasih dari simpanan bersama tadi ya. Ini juga diantara sebab silaturahmi, sehingga masih ada hubungan. Kenapa? Masih ada harta milik bersama di keluarga yang bisa dimanfaatkan bersama ketika sedang sulit, ketika sedang ada ini. Sehingga ketika sedang sulit terasa sekali para bunda, mau berobat habisnya 500.000. Kalau yang tidak punya segitu banyak tidak, waduh banyak sekali. Ternyata disumbang dari dana keluarga tadi. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, saya bangga dengan keluarga saya. Ya, keluarga baik-baik ya, demikian. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir di antara sebab silaturahmi adalah melupakan kesalahan dan keburukan orang lain. Jangan dipertajam. Kalau ada yang salah itu jangan dipertajam, jangan diulang-ulang. Setiap pertemuan disebut lagi, setiap pertemuan disebut lagi, jangan ya. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, ada yang nggak pas, itu jangan disebut. Ya tutup serapat-rapatnya, lupakan ya. Ini diantara sebab silaturahmi. Kalau mau nyebut kebaikan. Ya ini selalu positive thinking ya para bunda. Obrolan kita dengan keluarga, ya candaan kita dengan keluarga, selalu berpikir yang positif, jangan candaan yang negatif. Ya, tapi selalu berpikir yang positif. Maka seperti itu sangat nyaman. Ya, apa yang bermanfaat untuk mereka, ya obrolan-obrolan yang bermanfaat, ya ini semuanya bagian daripada menyambung silaturahmi. Baik, sampai di sini para bunda bahasan kita ya, kita selesai. Untuk bab berikutnya sudah masuk pada bab berbakti pada orang tua, insyaallah ya. Untuk silaturahmi dan memutus silaturahmi sudah kita bahas semuanya, alhamdulillah. Yang paling tinggi tadi tingkatan silaturahmi apa para bunda? Menyambung yang memutus ya, menyambung yang memutus, berbuat baik kepada yang
dia mengerjakan keburukan kepada kita, dan seterusnya. Itu tingkatan yang paling tinggi. Minimal yang mana? Membalas. Minimal yang kedua membalas. Kalau ziarah ya jangan lupa dibalas, kita ziarah juga. Kalau membawakan hadiah jangan lupa bawakan juga oleh-oleh, ya seperti itu, membalas ya, minimal itu membalas. Dan jangan sampai yang ketiga, yaitu apa? Memutus silaturahmi. Tapi sampai di sini para bunda, apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Bagaimana dengan besan, menantu, ya, dan semua yang karena pernikahan, ya. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, dalam ilmu waris itu ada yang mewarisi karena rahim, ada yang mewarisi karena pernikahan, dan yang ketiga mewarisi karena memerdekakan budak, ya. Tiga itu sebab. Ya, adapun yang kita bahas yang pertama, yaitu karena sebab rahim, maka yang kita bahas itu yang wajib kita sambung, atau di luar yang wajib itu yang sunnah. Tadi seperti dengan sepupu, ya, itu sunnah untuk kita sambung, harus kita sambung, tapi tidak sampai wajib, ya, seperti itu. Adapun dengan yang kedua, dengan karena sebab pernikahan, itu bagian daripada akhlak mulia. Kalau kita tadi baik dengan besan, itu artinya kita sedang berbuat baik kepada anak, yang wajib kita sambung anak, ya. Silaturahmi yang wajib kita kepada anak. Bagaimana caranya silaturahmi baik kepada anak? Salah satunya dengan baik kepada mertuanya, dengan besan kita. Itu bagian daripada, ya, silaturahmi kepada anak, ya. Sebagai suami istri, bagaimana dengan mertua? Maka bagian daripada bakti kepada suami, taat dan tunduk kepada suami adalah, ya, memuliakan orang tuanya. Ya, seperti itu. Kita sebagai anak, bapak kita, ya, mungkin ibu sudah meninggal, bapak menikah lagi. Bagaimana dengan istri bapak atau ibu sambung? Kita berbuat baik kepada ibu sambung, itu tidak ada kewajiban, tapi karena itu bagian daripada berbuat baik, berbakti kepada siapa? Bapak, ya, orang tua. Sebagai bentuk berbuat baik kepada bapak adalah berbuat baik kepada istrinya, kepada ibu sambung, ya, seperti itu. Jadi yang pokok kepada yang rahim, ibu, ya. Adapun pada yang tadi itu bagian daripada yang pokok, ya. Sehingga tetap baik pada besan, baik pada menantu, ya, baik kepada mertua, bapak ibu mertua, itu semuanya bagian daripada silaturahmi untuk yang pokok tadi. Demikian ibu, ya. Jadi wallahu taala a'lam bishawab. Tadi untuk pembahasan silaturahmi tadi khusus yang punya hubungan rahim, ya, dengan kita. Yang punya hubungan rahim tadi. Bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, ya, saudara-saudari, paman, bibi, itu yang wajib kita sambung. Dan kerabat secara umum itu yang disebut dengan istilah silaturahmi, ya, itu. Adapun dengan orang lain itu namanya menyambung ukhuwah, ya, menyambung ukhuwah atau saling ziarah, saling berkunjung, ya. Tapi tidak disebut silaturahmi, ya. Tadi dengan kita seperti ini mungkin kebanyakan bukan rahim, ya, bukan kerabat, ya, kita seperti ini. Tapi kita sambung itu menyambung ukhuwah. Itu menyambung persaudaraan, ya. Sehingga ukhuwah itu hanya ada dalam Islam, ya. Ukhuwah secara khusus, hak-hak bersaudara secara khusus itu hanya ada dalam Islam, yang disebut dengan ukhuwah, menyambung ukhuwah. Maka wajib kita sambung dengan saudara-saudara kita seperti ini, menyambung ukhuwah, ya. Dengan non-muslim bagaimana? Non-muslim kita juga wajib untuk berbuat baik pada mereka dengan harapan mereka tertarik kepada Islam, agar mereka mengenal Islam, berharap mereka tahu indahnya Islam, ya. Sehingga bagaimana kalau memutus mereka, untuk apa diputus? Jangan. Malah kalau bisa disambung, kita kasih hadiah, kita, kalau tetangga itu, ya, hak tetangga kita berikan dengan baik. Pulang dari luar kota bawakan oleh-oleh misalnya, walaupun non muslim, harapannya apa? Mudah-mudahan tahu mereka indahnya Islam, ya. Sehingga, dan banyak kemudian yang masuk Islam karena akhlak baik seorang muslim, banyak yang masuk Islam, ya, seperti itu. Jadi jangan diputus, ya, jangan, walaupun non muslim. Sehingga berlepas diri dari kesalahan mereka, dari kufurnya mereka itu dalam hati, ya, kita berlepas diri.
dari kesalahan mereka, kufurnya mereka, tapi dari harapan agar mereka dapat hidayah tentu sangat besar. Dengan cara apa? Berbuat baik pada mereka dalam batasan yang boleh, ya. Dalam batasan yang tidak boleh itu dalam urusan agama, lakum dinukum. Nah, ini sudah tidak boleh. Ketika mereka lebaran kemudian mengucapkan selamat, boleh tidak di lebaran mereka? Boleh tidak para bunda? Mohon maaf, ketika Natal misalnya, selamat hari Natal, boleh tidak? Itu sama seperti mengatakan selamat berbuat syirik kepada Allah, ya. Nggak mungkin kita ucapkan. Ini sudah urusan agama, ranah agama, maka di situ lakum dinukum kita nggak akan mengucapkan. Tapi kalau bersedekah, membantu, menolong, senyum pada mereka, ngajak bicara, ngobrol, iya. Tapi kalau urusan agama, tidak. Itu lakum dinukum. Nah, demikian. Kemudian yang kedua tadi, kalau ada orang yang diem terus, kita terus yang ngoceh, ya, kita terus yang ngajak ngomong, bagaimana? Ya, itu yang Rasulullah sebutkan tadi. Kalau engkau terus berbuat baik, terus engkau mengajak bicara, itu kebaikan buat anda. Ada semakin lapang dadanya, semakin tenang hidupnya. Untuk dia, kita husnudon. Mungkin orangnya memang sifatnya pendiam, padahal orangnya baik. Mungkin orangnya memang tidak suka banyak ngomong, karena memang seperti itu, ya. Ada memang tipe yang ini tuh gatel, ya, kalau nggak ngomong itu gatel, ya. Ada tipe seperti itu, ada memang terus ada. Tapi ada juga yang memang diem, kalau nggak duduk nggak bunyi gitu, ya. Ada juga. Ya, makanya buat kita si muslim terus baik-baik, ngajak bicara, sapa, salam. Kalaupun ya semampunya, tidak mesti kita yang harus bicara terus, tapi semampu kita. Tapi niatan kita baik pada semuanya, termasuk orang-orang yang pendiam seperti itu. Dan banyak juga yang pendiam akhirnya baik, akhirnya dapat hidayah. Iya. Pendiam tapi akhirnya kemudian tertarik, ini orangnya baik, akhirnya ikut ngaji, ikut bermajelis ilmu, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Sudah kita sempatkan di akhir dengan kita berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah ijabahi doa kita semuanya, kebaikan dunia dan akhirat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan demikian Bapak Ibu, para ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bahwa ilmu kita pelajari untuk kita amalkan, ya para bunda. Kadang ilmu kita pelajari hanya 5 menit, 10 menit, tapi kandungannya besar. Tantangan untuk mengamalkannya sangat besar, maka selalu fokus bahwa ilmu untuk kita amalkan. Ya, ilmu untuk kita amalkan, bukan sekadar tahu, tapi ilmu untuk kita amalkan. Mudah-mudahan silaturahmi kita sambung para bunda, dan memutus silaturahmi kita jauhkan, karena itu sangat buruk dalam kehidupan kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.